used to want me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be? Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, puji dan syukur kami haturkan hanya kepadamu. Begitu banyak pilihan dalam hidup ini. Ada yang dapat menjauhkan kami daripadamu, tetapi ada juga pilihan yang membuat kami semakin dekat kepadamu. Ya Allah, ajarlah kami untuk setia hanya kepadamu. Mampukanlah kami belajar bagaimana Engkau setia pada pilihan kasih, sehingga begitu banyak orang yang terangkat kemanusiaannya. Buatlah kami semakin tangguh dalam menyikapi tawaran. Buatlah kami semakin dewasa dengan tantangan itu. Buatlah kami semakin bertanggung jawab terhadap tugas kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Adapun kompetensi dasar kita 3.6, memahami sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh mass media, ideologi dan gaya hidup yang berkembang, dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan dampak positif dan negatif penggunaan alat teknologi informasi pada era digital saat ini. Yang kedua, merumuskan pandangan gereja tentang media massa berdasarkan Dekrit Konsili Vatikan II tentang komunikasi sosial, Inter Mirifica artikel 9 dan artikel 10. Yang ketiga, menyebutkan contoh sikap kritis terhadap media massa. Yang keempat, menuliskan refleksi tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab serta bijak terhadap pengaruh media massa. Dan yang kelima, menulis moto hidup berkaitan dengan pengaruh media massa pada era digital saat ini. Misalnya, no signal, life go on. Media komunikasi dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebagai dampaknya, informasi yang masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari tidak terbendung. Persoalannya, informasi itu ada yang bersifat membangun, tetapi ada juga yang bersifat merugikan. Kita akan mendalami berbagai pengaruh media dalam kehidupan sehari-hari. Untuk semakin mendalami berbagai pengaruh media dalam kehidupan sehari-hari, mari kita mengamati beberapa gambar berikut ini. Setelah kita mengamati beberapa potongan gambar, mari kita membaca sebuah artikel yang berjudul Remaja Korban Media. Betulkah? Media mempunyai peranan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga remaja. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai masyarakat membutuhkan informasi dan komunikasi. Dengan hadirnya media sebagai alat untuk menyampaikan berbagai gagasan, ide, dan penilaian terhadap sesuatu tentang apa yang kita rasakan, kita bisa berbagi pengalaman, ilmu, dan lain sebagainya. Media juga menumbuhkan rasa saling mengerti, saling berbagi, rasa kasih sayang antara sesama manusia. Dengan adanya media sebagai alat, semua itu menjadi mudah dilakukan. Di zaman teknologi saat ini, media bisa hadir dalam berbagai bentuk yang bisa diakses dengan mudah
dan menghadirkan informasi yang lebih banyak dan beragam. Oleh karena itu, media menjadi sesuatu yang pokok yang tidak bisa dihindari. Di sisi lain, walau peranan media begitu dominan dan komplit, namun juga membawa dampak yang sangat signifikan, bagaikan dua sisi mata uang berbeda. Media massa mempunyai dampak positif dan negatif yang bisa menguntungkan sekaligus menjatuhkan masyarakat sebagai objek dari media tersebut, baik dalam perilaku, moral, dan intelektual. Media dapat mengubah pola pikir masyarakat, menentukan perasaan dan perilaku masyarakat melalui citra yang ditampilkan. Hal ini bisa berdampak baik dan bisa sebaliknya. Bagi para remaja yang masih dalam masa proses pencarian jati diri, di mana pada fase ini tingkat perubahan mental, perilaku, dan intelektualnya tumbuh secara cepat, pengaruh media ini sangat terasa, baik ketika menonton televisi, membaca majalah atau tabloid, maupun ketika mendengar radio. Hal ini dapat kita lihat dari perubahan pola pikir, perilaku, dan mentalnya. Sebagai contoh, banyak remaja putri rela menghabiskan uangnya untuk membeli produk kecantikan yang diiklankan di televisi dan media cetak lainnya demi tampil menawan seperti gadis dalam sampul produk tersebut. Begitu pula remaja putra merasa gagah dan macho jika merokok, seperti ditampilkan dalam iklan rokok yang memberikan citra lelaki sejati sehingga timbul anggapan kalau laki-laki ya merokok. Padahal kalau diperhatikan, tidak satu pun bintang iklan tersebut yang nampak sedang mengisap rokok yang diiklankannya. Dan banyak lagi contoh perilaku-perilaku yang merupakan korban dari citra yang ditimbulkan oleh media massa tersebut. Pada fase ini juga, para remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ingin merasakan sesuatu yang baru, dan ingin menjadi seperti apa yang dilihatnya. Karena memang pada masa ini, remaja belum mempunyai konsep diri yang matang. Contohnya, ketika menonton televisi dan membaca majalah atau tabloid yang menampilkan citra remaja dengan gaya hidup hedonis, modern, dan instan, para remaja cenderung ingin meniru sehingga tak heran saat ini banyak remaja SMA ataupun SMP atau yang setingkat dengan itu ganti-ganti produk elektronik yang dimilikinya, mulai dari HP, laptop, iPad, dan banyak yang lainnya. Ketika ditanya motivasi mereka tentang perilaku tersebut, kebanyakan tidak lain adalah penampilan semata, bukan kebutuhan. Begitu juga dengan gaya berpakaian, model rambut, dan gaya bicara yang meniru gaya bintang-bintang di televisi, terutama bintang-bintang berwajah oriental yang berasal dari Korea Selatan yang kebetulan sangat digemari oleh kalangan remaja saat ini. Salah satu sebab dari perilaku-perilaku menyimpang tersebut adalah akibat dari penggunaan media yang tidak terkontrol. Beberapa media seperti televisi, radio, majalah, film, dan banyak lainnya tidak begitu menghiraukan kualitas program yang akan ditampilkan. Program yang hadir saat ini jarang yang memberikan inspirasi dan pendidikan bagi para penontonnya, khususnya remaja, seperti acara infotainment yang menampilkan kehidupan artis dengan sekelumit problem rumah tangga atau karir mereka yang lagi jatuh bangun. Kemudian acara reality show tentang remaja yang sedang jatuh cinta, kemudian bingung bagaimana mengungkapkannya. Juga film-film yang bertemakan horor atau beragam acara lawakan. Media cetak pun tak jauh berbeda.
Majalah remaja dipenuhi dengan ramalan-ramalan dan cerita-cerita cinta, kemudian informasi-informasi praktis seperti cara diet dengan cepat atau agar kulit putih dalam 7 hari, dan banyak lagi yang lainnya. Hal ini dapat mengubah pola pikir remaja menjadi instan, di mana mereka tidak tahan menjalankan suatu proses. Memang tidak semua media menampilkan hal demikian. Ada beberapa media yang masih berusaha menampilkan hal-hal yang positif, edukatif, dan inspiratif. Tapi jumlahnya tidak banyak, dan itu pun tidak dikhususkan untuk remaja. Menurut beberapa ahli yang mengamati dan mengkaji dampak media massa, menyatakan bahwa peran orang tua sebagai orang terdekat diharapkan aktif mendampingi remaja dalam menggunakan jasa media baik elektronik maupun cetak. Kemudian orang tua perlu melakukan dialog edukatif dan kreatif dengan remajanya tentang tayangan atau bacaan yang mereka konsumsi, sehingga mereka tetap dapat mengambil nilai-nilai positif dari media tersebut dan dampak negatif media bisa diminimalisir. Selain itu, kontribusi dari semua pihak sangat dibutuhkan, baik pihak sekolah, masyarakat, dan instansi-instansi terkait, termasuk pihak media itu sendiri, yaitu dengan melakukan filterisasi yang ketat terhadap program atau bahan bacaan yang akan dipublikasikan. Pihak pemerintah hendaknya juga memperketat penyaringan terhadap program media yang akan ditampilkan dengan mempertimbangkan segala aspek, sehingga dengan perhatian yang intensif dengan melibatkan segala komponen terkait bisa membantu tumbuhnya nilai-nilai moral dan akhlak yang melahirkan generasi bangsa yang cerdas secara intelektual dan spiritual sejak dini. Dikutip dari edukasikompasiana.com. Ananda sekalian, setelah kita membaca artikel yang berjudul Remaja Korban Media, betulkah? Bagaimana dampak positif dan negatif dari media cetak maupun media elektronik? Lalu bagaimana contoh penggunaan media massa yang bijaksana? Dan bagaimana pula penggunaan media massa yang tidak bijaksana di kalangan remaja seusiamu? Ananda sekalian, media itu berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Dalam hal ini, untuk menyalurkan pesan atau informasi. Kita sekarang sedang mengalami revolusi informasi. Karena berbagai kemajuan teknologi media, kita dibanjiri oleh arus informasi yang melimpah ruah dan tidak henti, hampir tanpa saringan. Informasi-informasi itu dapat berupa informasi yang baik dan membangun, tetapi juga dapat berupa informasi yang buruk dan merusak. Karena itu kita harus memiliki sikap kritis terhadap semua informasi yang kita terima. Apa itu sikap kritis? Sikap kritis berarti dapat memilah-milah mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang positif dan mana yang negatif. Jadi kita harus bersikap kritis terhadap pengaruh positif dan negatif dari media yang menyuguhkan berbagai informasi. Kita akan melihat apa saja pengaruh positif dari media. Pengaruh positif dari media itu dapat terjadi karena yang pertama, teknologi media
mendekatkan manusia satu sama lain. Ia dapat mendekatkan pikiran dan relasi kita. Pikiran dan relasi kita menjadi lebih terbuka kepada orang lain, kepada bangsa lain, budaya lain, dan sebagainya. Yang kedua, media dapat membuat kita terlibat pada peristiwa di belahan bumi yang lain. Kita misalnya bisa terlibat pada gempa bumi di Aljazair, pada SARS di Cina, pada Piala Dunia, dan sebagainya. Yang ketiga, teknologi media menyajikan mutu dan pola pemberitaan yang semakin menarik. Pemberitaan lewat satelit dan jaringan internet yang makin semarak. Yang keempat, teknologi media dapat menyajikan gambar dan suara yang lebih canggih, seperti musik stereo, gambar 3 dimensi, dan sebagainya. Lalu apa pengaruh dari pemilik atau sponsor media? Pengaruhnya yang pertama, manusia, entah pemilik media, entah sponsor, entah lembaga negara, entah masyarakat dan gereja itu dapat menggunakan media untuk menciptakan perhatian dan keprihatinan umum tentang suatu masalah di belahan bumi, seperti AIDS, narkoba, pembunuhan massal oleh suatu pemerintah totaliter, kemudian pandemi COVID-19 dan sebagainya. Ia membantu menciptakan keprihatinan. Yang kedua, media dapat digunakan untuk memberi informasi, membentuk opini umum yang baik, dan juga untuk mendidik. Media dapat digunakan untuk membela keadilan dan kebenaran. Yang ketiga, media dapat digunakan untuk hiburan, misalnya hiburan musik, tari, sinetron, dan sebagainya. Lalu apa pengaruh yang tidak disadari? Pengaruh yang tidak disadari yakni yang pertama, sadar tidak sadar, media sudah membentuk budaya baru. Maka kaum muda adalah massa yang terlibat penuh dalam budaya baru ini. Yang kedua, sadar tidak sadar, media telah mengubah cara pikir kita tentang hidup, tentang kebudayaan, dan sebagainya. Dan jendela dunia terbuka lebar bagi kita. Selain itu, apa pengaruh negatif dari media? Pengaruh negatif yang disebabkan dari media sendiri antara lain, yang pertama, media telah membangun kerajaan dan kekuasaan yang sangat kuat. Siapa yang memiliki media, dia yang kuat dan berkuasa. Dengan media, dunia utara menguasai dunia selatan, kota menguasai desa, yang kuat dan kaya menguasai yang lemah dan miskin. Yang kedua, media menciptakan budaya baru yang gemerlap. Budaya asli dan lokal perlahan-lahan tersingkir. Lalu, pengaruh negatif apa yang disebabkan oleh pemilik dan sponsor media? Pengaruh negatif yang disebabkan oleh pemilik dan sponsor media adalah yang pertama, media adalah bisnis. Supaya bisnis dapat laku, maka digalakkan semangat materialisme, konsumerisme, dan hedonisme. Apa itu materialisme? Materialisme adalah pandangan hidup yang mengutamakan harta benda di atas segala-galanya.
Pandangan ini mengesampingkan atau meremehkan segala hal yang berhubungan dengan rohani. Jadi dengan kata lain, segala sesuatu yang akan dilakukan atau dikerjakan secara langsung selalu diperhitungkan dengan material. Kemudian konsumerisme. Apa itu konsumerisme? Konsumerisme adalah gaya hidup yang menggunakan atau mengkonsumsi barang-barang secara berlebihan. Jadi seseorang yang terdorong terus-menerus menambah tingkat konsumsi bukan karena kebutuhan semata, melainkan lebih-lebih demi status yang diperolehnya melalui tingkat konsumsi yang tinggi. Kemudian apa itu hedonisme? Hedonisme adalah pandangan yang mengatakan bahwa hidup yang benar dan berarti adalah hidup yang penuh dengan kesenangan dan kenikmatan. Jadi tanpa kesenangan dan kenikmatan hidup, ini dianggap sebuah kegagalan. Yang kedua, lewat media dapat dibangun persepsi yang salah tentang kesejahteraan. Kesejahteraan berarti memiliki materi sebanyak-banyaknya. Maka manusia tidak lagi dinilai dari karakter dan dedikasinya, tetapi dari apa yang dia miliki, entah berupa rumah, mobil, uang, dan sebagainya, seperti yang dipromosikan pada iklan-iklan di media. Yang ketiga, lewat media dapat diciptakan stereotip tentang tokoh kecantikan, mode, dan sebagainya yang akan ditiru oleh khalayak ramai. Misalnya mode rambut, mode pakaian, dan sebagainya. Dengan cepat, begitu mudah ditiru. Yang keempat, lewat media dapat diciptakan sensasi tantangan seks, kekerasan, dan horor yang mungkin sangat disenangi oleh penonton. Kemudian yang kelima, pemilik, penguasa, dan sponsor media dapat melakukan berbagai rekayasa dan trik demi kepentingan bisnis dan politiknya. Selain itu, apa pengaruh negatif yang tidak disengaja? Pengaruh negatif yang tidak disengaja, yang pertama, jadwal hidup dan kerja kita menjadi tidak teratur. Banyak waktu tersedot untuk menonton atau mendengar siaran media. Komunikasi antar pribadi dalam keluarga semakin berkurang. Yang kedua, kecanduan dan keterlibatan pada kekerasan dan seks bebas sering ada hubungannya dengan siaran televisi atau chatting di internet atau HP lewat SMS. Kemudian yang ketiga, arus urbanisasi sering disebabkan oleh tayangan yang glamor tentang kehidupan kota. Oleh karena itu, kita harus tetap kritis terhadap media dan pandai-pandai menggunakan media untuk kepentingan kita dan masyarakat ataupun umat. Untuk lebih mendalami bagaimana pandangan gereja tentang media komunikasi sosial, kita akan membahasnya dalam pertemuan kita minggu depan. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita hari ini, bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa, bagian yang pertama, untuk semakin meresapkan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini, mari kita ambil sikap hening sejenak, kita merefleksikan seluruh pembelajaran yang sudah kita laksanakan.
Seorang pakar komunikasi itu pernah berkata, apa yang kita ungkapkan dalam media sesungguhnya menggambarkan siapa kita, sikap kita, idealisme kita, dan tanggapan kita atas kenyataan dan problematika yang ada di sekitar kita, termasuk kedalaman hidup rohani kita. Pernyataan ini hendak mengingatkan kita supaya kita berhati-hati dan bersikap kritis terhadap media. Beberapa remaja senang sekali menulis di Facebook, bahkan ada yang dalam sehari menuliskan banyak hal. Tahukah kalian apa yang dituliskan? Saya sudah ngantuk, mau bobo ah. Pulang sekolah hujan deras, enaknya ngapain ya? Makan dulu ah. Di rumah sendirian, bete rasanya. Dan yang lainnya. Lalu apa untungnya menulis seperti itu, baik bagi diri sendiri maupun orang lain? Sudah saatnya kita menggunakan media sebagai sarana membawakan kabar gembira bagi siapapun yang akan melihat atau membacanya. Mungkin akan lebih baik bila menuliskan hal-hal yang dapat membantu orang berpikir dan berefleksi. Misalnya, hari ini ibuku ulang tahun. Tuhan, terima kasih atas pemeliharaanmu dan berkatilah kami anak-anaknya agar selalu setia mendampingi ibu di masa tuanya. Kata-kata yang indah bukan? Mungkin ada teman-temanmu yang membaca lalu merasa ditegur atau merasa diingatkan. Oh ya, aku kok sering melupakan ulang tahun ibuku. Aku kok jarang mendoakan ibuku. Bagaimana dengan pengalaman Ananda sendiri? Silakan tulis hasil refleksimu dalam buku catatanmu, ditulis dengan rapi. Dan sebagai tugas, silakan kerjakan tugas yang sudah tersedia. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita daraskan Mazmur. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangan-Nya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke dalam perhentianku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.